Halo Sobat Fakta, selamat datang di Cek Fakta Kanal yang siap mengulas fakta panas di balik drama sepak bola Indonesia. Dari rumor bursa transfer, jadwal kualifikasi, sampai strategi di balik layar kita bedah semua di sini dengan data dan sudut pandang tajam. Kabar terbaru datang dari PSSI yang berhasil melobi FC. Hasilnya, jadwal laga panas Timnas Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi diundur. Kenapa bisa? Apa alasannya? Dan apa artinya untuk peluang Garuda di putaran keempat? Kita bongkar tuntas sekarang juga. Tapi jangan lupa, tekan tombol subscribe dulu, kasih like, dan nyalakan loncengnya supaya Sobat Fakta nggak ketinggalan berita valid seputar sepak bola nasional. FC kabulkan protes PSSI. Jadwal Timnas Indonesia vs Irak resmi diundur di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mengubah jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Waktu jam kick-off laga tersebut diundur 4 jam lebih lambat dari jadwal semula. AFC sebelumnya telah mengumumkan jadwal lengkap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang masuk di grup B mendapatkan jadwal untuk bertanding pada 8 dan 11 Oktober tahun 2025. Dalam jadwal yang diumumkan oleh AFC, duel Arab Saudi vs Timnas Indonesia digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 8 Oktober tahun 2025 jam 20:15 waktu setempat atau 9 Oktober dini hari jam 0:15 WIB. Kemudian untuk laga kedua, duel Timnas Indonesia vs Irak dijadwalkan berlangsung di stadion yang sama pada 11 Oktober tahun 2025 pukul 18 waktu setempat atau 22:00 WIB. PSSI yang mendapatkan surat penetapan jadwal langsung mengadakan rapat dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia dan Badan Tim Nasional BTN. Hasilnya, PSSI sepakat untuk mengajukan banding. Kami baru dapat surat 4 jam lalu, bahwa sejak dapat info mengenai slot bermain, kami langsung diskusi internal bersama BTN dan tim kepelatihan, bahwa kita harus coba bicara secara sportivitas dan mengangkat memang perlu waktu pemulihan, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis 24/7. Karena kami salah satu tim yang terbang terjauh dibanding negara Timur Tengah lain, ada perbedaan waktu juga cukup ada, jadi kita kirim surat ke AFC dan kita terus melobi beberapa hari. Tambahnya, hasilnya, banding yang diajukan PSSI membuahkan hasil. AFC disebut Erick Thohir mengabulkan permohonan PSSI dan mengubah salah satu jadwal Timnas Indonesia, yakni dalam duel Timnas Indonesia vs Irak, di mana AFC memundurkan waktu kick-off pertandingan 4 jam lebih lambat. Artinya laga tersebut jadi digelar pada 11 Oktober tahun 2025 jam 22:30 waktu setempat atau pada 12 Oktober tahun 2025 dini hari jam 2:30 WIB. Alhamdulillah AFC merespons dengan baik, laga kedua dimundurkan dari 18:00 WIB jadi ke 22:3. Jadi ini recovery-nya kita punya cukup waktu. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada AFC, karena ini bagian sportivitas, jelas Erick. Orang sepak bola nomor 1 di Indonesia itu menjelaskan, perubahan jadwal pertandingan bukanlah sesuatu yang baru. PSSI pernah melakukannya ketika pertandingan melawan Jepang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada November tahun 2024 lalu. Saat itu, kata Erick Thohir, duel Timnas Indonesia vs Jepang sedianya berlangsung pada 14 November tahun 2025. Namun pihak Federasi Sepak Bola Jepang JFA meminta pengunduran jadwal sehari. PSSI pun mengupayakannya dan mengajukan ke AFF. Kami pernah juga melakukan yang sama sebagai tuan rumah. Ketika waktu itu di kualifikasi pihak Jepang minta mundur 1 hari waktu pertandingan. Saya rasa kita tuan rumah yang baik sekali, ungkapnya. Jadi kita melobi FC waktu itu, berbicara sama Jepang kami oke. Dan ini hal lumrah karena kita harus menjaga sportivitas, fairness dalam sepak bola olahraga, imbuh Erick Thohir. Lebih lanjut,
Arik mengatakan bahwa fokus PSSI setelah urusan jadwal rampung adalah mempersiapkan timnas Indonesia. Dia yakin dengan persiapan yang maksimal, skuad Garuda dapat bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang kita mulai fokus lagi mempersiapkan timnas senior untuk mulai persiapan uji coba pada September, dan nanti Oktober kita akan siapkan tim terbaik yang bisa mencoba berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia babak keempat. Jangan pesimis, kita harus berjuang dengan segala persiapan yang bisa kita lakukan, jelasnya. Sobat Fakta, beberapa hari lalu FC resmi merilis jadwal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia yang tergabung di grup B dijadwalkan bakal bertemu dua raksasa Asia sekaligus, Arab Saudi dan Irak. Nah, masalah muncul ketika PSSI menerima surat penetapan jadwal. Duel Arab Saudi vs Indonesia dijadwalkan pada 8 Oktober tahun 2025 malam waktu Jeddah, artinya timnas bakal main tengah malam WIB. Selesai lawan Arab Saudi, 3 hari kemudian Garuda langsung jumpa Irak di stadion yang sama. Awalnya, laga Indonesia vs Irak dijadwalkan kick-off pukul 18 waktu setempat atau 22.00 WIB. Buat kalian yang sering begadang nonton bola, mungkin jam ini nggak masalah. Tapi buat timnas yang harus recovery habis main lawan Arab Saudi ini jelas mepet banget. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, nggak tinggal diam. Begitu jadwal diterima, PSSI langsung gelar rapat darurat bareng Badan Tim Nasional BTN dan tim kepelatihan. Kenapa? Karena Indonesia jadi salah satu tim dengan jarak tempuh terjauh di grup ini. Setelah terbang jauh ke Jeddah, pas main di jadwal padat, recovery pemain jelas terancam. Kalau waktu pemulihan mepet, resiko cedera dan kelelahan meningkat drastis. Dari situ, PSSI sepakat ajukan banding ke AFC. Intinya, minta laga Indonesia vs Irak diundur supaya timnas punya waktu istirahat lebih manusiawi. Strategi diplomasi ini nggak gampang, tapi hasilnya bikin lega. Setelah melobi beberapa hari, kabar baik datang. AFC resmi mengabulkan permintaan PSSI. Laga Indonesia vs Irak yang tadinya kick-off pukul 18 waktu setempat diundur jadi jam 22.30. Artinya, di waktu Indonesia, pertandingan mundur dari pukul 22 WIB jadi jam 2.30 dini hari tanggal 12 Oktober tahun 2025. Lumayan banget, tambahan recovery 4 jam ini krusial buat stamina pemain. Erick Thohir bilang, Alhamdulillah FC merespons dengan baik. Ini bagian dari sportivitas. Kita dapat waktu recovery lebih banyak, pemain juga bisa jaga kondisi. Langkah ini buktiin PSSI nggak cuma terima jadwal mentah-mentah, tapi aktif memperjuangkan kepentingan timnas. Menariknya, PSSI ternyata pernah melakukan hal serupa. November tahun 2024 lalu, saat Indonesia lawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Jepang JFA meminta pertandingan diundur sehari. PSSI sebagai tuan rumah setuju, lalu melobi AFC dan FAF, dan akhirnya disetujui. Ini bukti bahwa negosiasi jadwal di level internasional itu hal lumrah. Prinsipnya sama, sportivitas dan fairness. Sepak bola modern nggak cuma soal 90 menit di lapangan, tapi juga soal diplomasi dan negosiasi di balik layar. Lalu, apa pengaruhnya? Waktu recovery yang lebih panjang sangat vital di fase kualifikasi panjang seperti ini. Kita bicara dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Keduanya punya fisik kuat dan mental juara. Kalau jeda terlalu mepet, risiko kelelahan dan cedera pemain inti makin besar. Apalagi kita tahu, timnas Indonesia nggak punya skuad depth semewah tim Timur Tengah. Jadi keputusan ini bisa bikin Garuda tetap tampil prima di dua laga penentu. Erick Thohir sendiri bilang, fokus PSSI sekarang shifting ke persiapan tim. Targetnya, pada September, timnas bakal punya agenda uji coba intensif supaya makin siap tempur di Oktober. Pesan Erick Thohir jelas, jangan pesimis. Kita harus tetap berjuang dengan segala persiapan yang bisa dilakukan. Sekarang bola panas di tangan Shin Tae-yong dan para pemain. Dukungan federasi sudah dikunci, diplomasi FC sukses, tinggal bagaimana skuad Garuda membayar semua perjuangan ini dengan hasil di lapangan. Apapun hasilnya nanti,
Satu hal yang pasti, perjuangan untuk bisa mengamankan tiket Piala Dunia 2026 belum berakhir dan setiap detik recovery bisa jadi penentu. Jadi Sobat Fakta, bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda bisa memaksimalkan keuntungan jadwal ini dan bikin kejutan di putaran keempat? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar kualifikasi Piala Dunia, drama transfer pemain, sampai gosip panas sepak bola Asia. Cek Fakta, lawan hoaks, dukung Garuda. Sampai jumpa di video klarifikasi berikutnya. Salam olahraga, Sobat Fakta.